Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku kaum muslimin, di video kali ini kita akan mendengarkan tausiah dari Habib Novel Alidrus tentang bagaimana cara agar rumah kita penuh barokah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan tausiah dari Habib Novel Alidrus. Rumah itu bisa menjadi tempat yang kalau kita masuk dapat ampunan. Rumah itu bisa menjadi tempat kalau kita masuk saja, masuk rumah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang seperti apa? Tadi saya coba membuka satu ayat di surat Nuh, di mana Nabi Nuh pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Nuh ayat 28, Rabbighfirli wa li walidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazididz zalimina illa tabara. Rabbighfirli wa li walidayya. Nomor satu itu, ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Ini mungkin selaku orang tua kita kurang ngajari anak doakan orang tua. Seringkali orang tua zaman sekarang lupa, justru ngajari anaknya doa cari duit. Ya, minta duit yang banyak, jaluk osugi, lupa, gak diajarin mintakan ampun untuk orang tuanya. Padahal dalam hadis disebutkan yang maknanya Allah tidak akan menghentikan rezeki dari seorang hamba selama hamba itu mau mendoakan orang tuanya. Makanya kalau kita pengen anak kita rezekinya jembar, rezekinya lapang, rezekinya lancar, rezekinya barokah, rezekinya manfaat, rezekinya selamat, anak itu ajari kalau habis sholat baca Rabbighfirli wa li walidayya. Ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Nah, Nabi Nuh nambahin doanya, wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Dan ampuni juga orang yang beriman yang masuk rumah. Orang beriman yang masuk rumah. Nah, ada apa dengan rumahnya Nabi Nuh sampai yang masuk didoakan khusus? Walil mu'minina wal mu'minat. Yang lain yang beriman, laki perempuan dapat doa, didoakan diampuni. Tapi yang masuk rumah didahulukan. Waliman dakhala baitiya. Dan orang-orang yang masuk rumahku yang beriman, ampuni juga ya. Kemudian yang lain yang beriman yang enggak masuk rumah Nabi Nuh juga didoakan dapat ampunan. Maka di situ disebutkan oleh para ulama, rumahnya Nabi Nuh karena rumahnya orang soleh, rumahnya orang yang taat pada Allah Ta'ala, rumah yang digunakan untuk ibadah pada Allah Ta'ala, di situ banyak rahmat, sehingga yang masuk pun dapat berkahnya rumah. Jadi ada rumah yang biasa, ada rumah yang barokah. Nah ini PR kita, bagaimana biar rumah kita jadi barokah. Sumbernya yang pertama kitanya. Kalau kitanya ini memang takwa sama Allah, kitanya ini ahli sholat, kitanya ahli baca Al-Quran, ahli zikir, di rumah gak ngerasani, ya gak jelek-jelekin orang. Kadang-kadang nih pulang kerja tambah di rumah laporannya ngerasani, mau kilo neng jalan, ya mau neng pasar. Jadi ceritanya tuh ceritakan orang terus di rumah, sehingga rumah kita ini bukan jadi tempat kebaikan, tempat yang jelek. Akhirnya rumahnya panas kata orang. Ya, rezekinya menjauh dari rumah, setannya mendekat pada rumah. Di rumah gak betah, suaminya gak betah, istrinya gak betah, anaknya gak betah. Setiap kali masuk pengen segera keluar, gak anteng di rumah, gak nyaman di rumah. Kenapa seperti itu? Rumahnya panas. Kenapa panas? Banyak setan. Nah, kenapa banyak setan? Karena rumahnya tidak digunakan untuk baca Al-Quran, tidak digunakan untuk berzikir, tidak digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat disebutkan, seorang sahabat bernama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ini ucapannya Nabi Muhammad SAW, atau biasa disebut athar. Bisa athar, bisa hadis dhaif. Hadis dhaif itu hadis yang diperintahkan kita untuk mengamalkannya, ya, dan menyebarluaskannya, karena isinya adalah fadilah amal.
Nawiru buyutakum mastata'tum. Jadikan rumah kalian itu bercahaya semampu kalian. Biasanya kita kalau dengar kalimat begini, kalau nggak paham, omahmu padangno, sakuatmu, akhirnya beli lampu. Ya, beli lampu yang padang-padang gitu ya. Sudah saya terangkan, sudah saya padangkan rumahnya, kok masih sumpah? Ya, memadangkannya, menerangkan rumahnya, menjadikan rumahnya itu gemerlap cahaya, bukan dengan cahaya lampu. Orang dulu bahkan rumahnya nggak semua punya tintir. Ya, nggak semua punya tintir. Kadang tintirnya cuma satu. Tapi kalau kita masuk rumahnya simbah-simbah terdahulu, kenapa hati kita adem? Ya, kenapa kita masuk di rumah kok ayem? Kenapa masuk di rumah kok senang? Sebab simbah hatinya adem, hatinya ayem. Kemudian di rumahnya harum. Makanya orang Jawa dulu setiap rumah punya bokor. Bokor itu kan wadah dari kuningan, diisi air, kasih mawar, kasih melati, biar wangi. Nah, kadang putunya nggak paham, dikira simbah klenik. Ya, dikira simbah klenik. Padahal itu kalau bahasa modern aroma terapi. Orang sekarang lebih suka percaya sama semprotan. Semprot percaya, dalamnya nggak kenal isinya apa, semprot sak kamar, sak ruangan, ben wangi, dikasih sama Allah wangi yang asli, kasih mawar itu wanginya asli, kasih melati wanginya asli, nggak ada campuran kimia, dicampur sama air, sama simbah taruh di bokor kuningan, biar dilihat cantik, dilihat bagus, tapi putune gak paham, dikira simbah klenik, dikira simbah ngundang setan. Saya umumkan, setan gak suka bau harum. Setan itu sukanya sama yang ampek. Jadi kalau suaminya nggak mandi 5 hari, deket sama naudzubillah min dzalik. Lawang suami yang nggak mandi 5 hari baunya ampek dideketi setan, apalagi istri ini kalau sampai nggak mandi berhari-hari, maka setan akan mendekat. Setan nggak suka sama yang harum, sukanya sama yang nggak enak, yang kotor. Makanya Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Bagaimana cara menjadikan rumah percaya? Fa innal baital ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an yattasi'u ala ahli wa yakthuru khairuh wa tahdhuruhu al-malaikah wa tahjuruhu asyayatin. Wa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an yadiqu ala ahlihi wa yaqillu khairuh wa tahjuruhu al-malaikah. Sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Qur'an di dalamnya, dibaca Al-Qur'an gak harus khatam 30 juz. Kita masuk rumah baca ayat kursi, itu udah baca Al-Qur'an. Masuk rumah baca surat Al-Ikhlas, itu udah baca Al-Qur'an. Tiap hari dibacakan Yasin di rumahnya, berarti sudah dibacakan Al-Qur'an. Pokoknya niat rumahnya diperbanyak baca Al-Qur'an. Sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Qur'an di dalamnya yattasi'u ala ahli. Rumah itu akan terasa lapang buat orang yang tinggal di dalamnya. Jadi kalau rumah kita udah besar kok rasanya sempit, ya sudah sempit, semakin sempit, cek dulu dibacakan Al-Qur'annya banyak atau sedikit. Kalau sedikit bacaan Al-Qur'annya pantas kalau rumahnya rasanya sempit. Sebab luas dan sempit bukan dari ukuran, tapi jembare hati, padangnya hati. Kalau hatinya jembar, hatinya padang, maka rumahnya pun akan jadi luas, rumahnya rasanya enak. Kemudian dikatakan di sini oleh Nabi SAW, disampaikan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa yakthuru khairuh. Rumah yang dibacakan Al-Qur'an kebaikannya akan jadi banyak. Baiknya banyak itu apa ya? Macam-macam. Termasuk orang yang tadinya mungkin sakit masuk di situ jadi sehat. Orang yang sumpah masuk di situ sumpahnya hilang. Yang berkelahi masuk ke situ jadi akur. Ini diantara kebaikannya banyak. Kemudian rezeki, ada orang bilang omahku kok yuk duit langsung entek kalau nak Bekasi, kurang dibacakan Al-Qur'an. Tapi kalau dibacakan Al-Qur'an rumahnya itu berkah rezeki. Uang yang dibelanjakan itu berkah, jadi sesuatu bisa dirasakan. Kenapa? Karena rumahnya dibacakan Al-Qur'an yakthuru khairuh. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahduruhul malaikah. Malaikat akan senang mampir ke sana.
Malaikat akan senang berkunjung ke rumah yang semacam itu. Bayangkan kalau rumah kita itu yang mampir malaikat. Malaikat itu tercipta dari cahaya, diciptakan dari cahaya. Maka semakin banyak malaikat, rumah kita semakin terang benderang. Kalau rumah kita semakin terang benderang, maka kitanya pun akan ketularan cahaya. Nah, kalau kita udah punya cahaya, maka kita hidup jadinya gampang. Kenapa? Hidup itu susah buat orang yang gak bisa melihat. Hidup itu susah buat orang yang gak punya cahaya. Demikian penjelasan dari guru kita Habib Novel Alidrus. Semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.